Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil mukarramin. Allahumma awninna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu Hadatil Imam Mustafa Muhammad Imam Hadati man ajazani hadati syekhina Haji Muhammad Ishaq Latif wa khususan hadati awliya ila hadati syekhina Imam Muhammad Hashim Ash'ari mimma hadina tabiran Jombang nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri. Kecerita saking Abi Sa'id Al-Khudri. Amin. Radhiyallahu mugi-mugi paring ridho sinten Allah anhu saking Abi Sa'id Al-Khudri. Ola ngucap sapa Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id menceritakan tentang karakter Nabi. Karakter Nabi. Karena ono sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabarnya kana iku asyaddah luwih banget. Iku asyaddah luwih banget. Apa nih hayaan isini? Malu wirangi. Masuk lebih malu minal adra'i ketimbang perawan. Oh, no perawan. Adra itu perawan. Bukan perawan desa. Fi khidriha ing dalem oleh nutupi perawan. Ing dalem tutupi perawan. Adra. Kan ono nak, coba lihat, kan ada orang perempuan itu kan malu, perawan itu kan malu. Kalau dilihat pertama sendu kepala ditutup semuanya. Ojo, tolong ini sambian, sana ini Akbar, hanya kerinyap. Salah Akbar apa? Banyak jerawatnya. Jadi orang bini, orang yang perempuan tuh kalau masih perawan kan malu dilihat ya. Sampai ditutup mukanya. Kan malu. Lebih-lebih kalau orang dulu nah, sampai enggak tahu orang dulu.
orang dulu ini nak tunangan. Masa dulu. Orang tunangan, orang dulu itu gak pernah ketemu. Misalnya tunangan sekarang. Yo sampai ketemu nanti mau kawin. Akhirnya itu malu. Gak ketemu lari ketemu dengan tunangannya kadang-kadang lari. Tapi larinya itu bukan gak mau. Karena malu. Malu. Mau. Kalau mau. Itu hebatnya orang perempuan dulu. Jadi walaupun senang ke seseorang, gak menampakkan orang perempuan dulu. Lainnya sekarang, kalau sekarang itu kan seakan-akan liberal semua. Kayak lenggah itu, nas begitu. Itu kalau sekarang. Kalau dulu itu antara perempuan, antara laki-laki sulit untuk ketemu karena malu. Ya. Kalau perawan itu malu dilihat orang ya, wajahnya malu kan, kadang-kadang ditutup, betul Bar. Kalau sekarang enggak kan, kalau dulu enggak, wajahnya enggak mau dipampang di luar, sampai sak jeruk sekarang dipampang di luar kok. Kalau dulu itu gini, perempuan malu dilihat orang. Nah, Rasulullah lebih malu daripada itu. Itu karakter Rasulullah. Paham ya? Dan gak menani. Orang perempuan dulu, misalnya Ali itu dengan si A. Ali termasuk orang piye. Itu saiki. Berarti giginya gak ada Ali sudah. Ya. Ambil tunangan itu, ya ketemu tapi jarang sekali. Walaupun ketemu dengan tunangannya misalnya si perempuan ingin itu li. Kalau sekarang kan enggak. Wah, kalau sekarang tidak. Kalau belum tunangan sudah pegang tangan kok. Sama dengan orang tuanya dikasih. Padahal masih tua. Masih tua. Kalau tunangan itu nggak boleh. Orang tua harus disiplin. Jangan sampai mengikuti adat. Karena mengikuti syariat Rasulullah. Dengan kita adat kemudian digagalkan, jangan khawatir. Allah yang melindungi. Gak mungkin digagalkan. Orang perempuan sekarang kan begitu. Orang tuanya juga begitu. Kalau punya mantu baru, ucapannya lemes. Itu orang tua sekarang. Saking lemesnya, anaknya boleh dibawa kelencer, dibawa kelencer kemana-mana. Padahal masih tunangan gak boleh. Ada yang malu sekali. Kalau dulu malu luar biasa. Tapi malu itu bukan karena gak mau, enggak. Apalagi mau gandengan, pegang tangan. Ketemu aja malu. Kalau orang dulu. Malu. Sehingga ketemu dengan tunangnya itu lari. Tapi larinya itu lari seneng. Bukan lari benci. Sambil lalu tertawa. Nah. Hebat kalau larinya itu bukan lari gak mau, lari seneng. Paham nah? Kalau sekarang enggak, belum tunangan dan sudah gandeng-gandeng apalagi tunangan. Tambah dirangkul ya. Dirangkul. Untungnya gak dimakan di jalan. Ya. Tapi hati-hati juga sekarang. Kalau punya anak nanti harus dijaga. Zamannya kayak ini ya. Ya.
Malunya orang perempuan dilihat orang laki-laki itu kan luar biasa malu. Rasulullah itu masih melebihi itu malunya. Itu di antara karakter Rasulullah. Jadi Rasulullah itu anggar menunduk kepala. Menundukkan kepala. Gak melihat sampian. Jadi gak tahu. Munasen kan melihat ya. Sebab itu malu. Udah. Panggil. Itulah Rasulullah itu di dalam sifat wirangi, sifat haya itu luar biasa Rasulullah. Khususnya kepada Allah dan juga sesama manusia. Itu di antara karakter Rasulullah yang perlu diikuti oleh kita. Ya sedikit demi sedikit. Rasulullah kalau berhadapan dengan orang, gak melihat wajahnya orang. Menunduk Rasulullah. Menunduk. Nah, kalau sambian sekarang walaupun gurunya begini ya. Ya. Orang tuanya bapak dia. Terus Nabi Hurairah radhiyallahu anhu cerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sinten kan Abi Hurairah. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ora nyacat. Ora tahu nyacat. Ma'abah. Ora tahu nyacat. Ora tahu nyacat. Sinten An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ora tahu nyacat ta'aman ing panganan qattu sama sekali babar pisan. Rasulullah ini ya kalau makan tak pernah menyacat makanan. Itu Rasulullah. Kalau saya dengan sambian, kayaknya aduh masakan apa ini? Belum dimakan, suruh masakan apa? Itu kalau saya. Masih belum mampu, ibunda saya basi ya. Pasti ono aja. Padahal istrinya sudah, apa nak? Kalau sudah perhatian teman masak, boleh pagi-pagi. Tahu-tahu setelah dijamuakan ya ternyata masakan apa ini dilakukan kita dengan sampean. Kalau Rasulullah tidak, mudah-mudahan kita diberi kemampuan, amin ya rabbal alamin. Ini juga karakter Rasulullah perlu diikuti oleh kita ya, setapak demi tapak. Rasulullah itu makanan gak enak atau enak dimakan. Kalau misalnya gak cocok, suruh gak pernah ngomong, gak pernah nyacat makanan, apalagi yang haram. Gak suka misalnya, artinya meneng Rasulullah. Saya gak makan apa itu, gak pernah gitu Rasulullah. Itu nabinya kita. Maka kita untung punya Nabi. Untung punya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Untung kita punya Nabi. Jadi Nabi Muhammad ma'aban Nabi ta'aman qattu. Tidak pernah Nabi Muhammad nyacat makanan. Kalau sampean kadang-kadang dikasih nasi, sudah tahu ikannya misalnya, ya, udah ada sambalnya, kadang-kadang nggak dimakan apa, dibiarin tidur. Kadang-kadang nasinya itu ketinggalan, lupa. Tapi urus-urus orang yang kaya itu bukan orang yang genteng, enggak, orang yang resi. Yang enggak resi itu kadang milih makanan. Ya. Paham nak?
Bahan makanan sudah enak. Coba pondok di sini aman, berasnya mahal, enak makanannya. Coba saya buktikan di pondok lain. Ini enak. Enak. Coba buktikan di pondok yang enak. Sama kesimpulannya, pondok dimanapun, pondok yang mahal atau yang tidak mahal, makanannya itu sama. Namanya itu pondok. Kenapa? Memang dilatih untuk mandiri kok. Nanti setelah hidup itu mandiri. Ojo ngikuti orang yang nggak pernah mondok. Ojo. Orang yang tidak mondok seperti gembul-gembul asal ngomong itu kan nggak tahu. Di pondok nggak ada istilah disuruh menjadi babu, nggak ada. Cuma dilatih. Tafaul barokahnya pondok. Dan sekarang ini sudah menurun. Lebih-lebih orang Madura sekarang memondokkan anaknya itu, pondoknya masih disurvei dulu. Wah, ini bahaya ini. Alamat ini. Anaknya tidak akan menempuh barokah. Pondoknya disurvei dulu. Sekarang orang tua sekarang kayak itu. Mondok sudah kayak orang dulu lah. Penting ya apa anak kepingin barokah manfaat, ucapnya di tempat. Saya dulu di Tebuireng itu tidur bertumpuk-tumpuk, kan sekarang sudah modern. Dulu bertumpuk-tumpuk. Kamarnya itu segini. Kamarnya saya dulu itu 4x4. Kecil. 4x4 kecil. Tapi 4x4 itu ditempati 90 orang. Jadi kalau tidur itu kadang-kadang nggak tidur di dalam. Nyusup ke satunya, nyusup ke satu begitu. Kadang-kadang tidur di makbarah. Ya. Kadang-kadang di serambinya masjid. Gitu. Jadi nggak ada menggon. Itu dulu bertumpuk-tumpuk. Lah seperti sekarang, seperti di Boyok, ya bertumpuk-tumpuk di tempatnya. Ya enak walaupun tumpuk-tumpuk, itu namanya melatih mandiri. Ya. Melatih mandiri. Ini nanti setelah kawin, walaupun nggak dapat enggon di kamar, ya bisa dijemput anak ini. Sudah biasa di pondok. Reset sudah tidur, saat tidur gitu aja. Jadi gak repot. Kan ya kan? Gak repot. Misalnya sampean punya anak, rumahnya itu cuma 1 kamar, anaknya sudah 3. Tidur di dalam gak bisa, ya udah saya naik. Kayak pondok itu loh. Yang penting tidur. Ya. Penting tidur. Setelah tidur penting sehat, kan sudah kan? Kan sudah kan? Ya sudah. Itulah anak pondok. Yang penting bisa dinggoni, bisa sholat, ya sudah. Tujuan pokoknya kita akan ibadah kepada Allah. Selain itu kan tambahan. Ya. Tujuan pokoknya kita hidup di dunia tarjal utara, biar kita bertauhid kepada Allah, biar kita beribadah kepada Allah, biar kita bermarifat. Selainnya itu kan tambahan, pendukung. Pendukung. Ya sudah. Itu kalau dulu. Kalau sekarang kan enggak. Orang tuanya suruh nyurfi pondok. Setelah pulang, wah pondok yang ini kumuh. Begitu yang bukan barokahnya yang dicari. Akhirnya anaknya setelah keluar jadi berkah yang Madura. Jadi berkah gak dapat berkah dari Allah. Ya, sudah terus.
Jadi karakter Rasulullah itu di antara tidak pernah Rasulullah itu nyacat makanan. Maka sekalipun makanan elek tidak pernah Rasulullah. Terus ini stahau nalika kepingin sopo Kanjeng Nabi ing ta'am akalahu, maka mangan sopo Kanjeng Nabi, maka da'ar sinten Kanjeng Nabi ing ta'am. Gak pernah Rasulullah nyacat makanan, kalau kepingin dimakan. Wa ila lan lamun ora kepingin tarakahu, maka meninggal sinten Kanjeng Nabi ing ta'am. Kalau tidak kepingin dia tidak makan, tapi gak pernah nyacat makanan. Apalagi Rasulullah itu makanan yang berupa harbu tapi agama Rasulullah. Paham nah? Paham nah betul? Jadi umpama besok tapi ya latih. Kalau saya dengan sampean ke Mesiano, kalau gak enak, kayak ibu, wah gak enak makannya bu, iwanya gak enak, pasti begitu kan? Sambeli anu gak enak, pasti begitu. Ya sama saya dengan sampean masih begitu. Tidak seperti karakter Nabi Muhammad, tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bersama mengikuti karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terus an Abdullah bin Umar, kata saya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sami tu kerungu sawis kerungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sering utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu alaida usintan Kanjeng Nabi, tuqatilukum, merangi ing sira kabeh sapa al-yahudu. Betul lah, al-yahudu, sapa al-yahudu, orang Yahudi. Yahudi merangi orang Islam. Tetapi Yahudi merangi orang Islam. Apa telah itu? Ini ai. Ojo dibaca patusallatu. Tasallata. Apa? Sallata yusallitu. Ya. Fa'ala yufa'idu. Baca fatusallituna. Mulai robarkannya. Enak kalau dijadikan bab makdu. Fatusallituna, maka nguasai sopo sira kabeh. Sapa sira kabeh? Wong Islam. Alaihim ing atas Yahudi. Fatusallituna, maka menang sopo wong Islam nguasai podo ya. Nguasai sopo Islam. Sopo sira wong alaihim atas Yahudi. Hatta yakula hingga yen to ngucap opo al hajaru batu, ya muslim, wahai muslim. Nanti batu bisa bicara nanti. Ada utawi wong kang delik. Delik apa delik? Apa delik?
Hah? Wah, kan makin jujur. Apa tadi? Bersembuh. Iya, alih kayak tencawi. Iku Yahudi non Yahudi. Telik tan budi. Warai ing buri ingsun. Sapa sing ngomong buri ingsun? Batu. Fatulhu maka matenono siro hu ing hada. Isinya ada siapa? Isinya ada siapa? Yahudi. Gini nah, orang Yahudi itu ngomong ketona. Kadang-kadang nantang perang. Nantang perang. Tapi setelah dilayani takut. Jadi gini beginilah. Kalau sekarang Yahudi masih menang tok. Ayo. Ya. Seperti Palestina. Selalu menang. Tapi besok kalau sudah akhir zaman, berarti hari kiamat itu sudah benar-benar dekat. Dekat. Orang Yahudi itu nanti kewalahan. Sehingga orang Islam menang. Karena orang Islam itu takut ke orang Islam. Sehingga lari. Lari. Sampai bersembunyi di mana-mana. Ada yang bersembunyi di samping batu. Tetapi batu itu ngomong, orang Islam, iki orang yang telik, iki orang barakaku, bersembunyi orang Yahudi ada di saya. Patin aja. Batu yang ngomong gitu. Nanti bisa gitu. Jadi kalau nanti batu sudah ngomong, bisa bicara sebagaimana manusia, bisa menunjukkan orang yang bersembunyi di situ, berarti menunjukkan bahwa hari kiamat sudah jambang pintu. Itu di antara ciri-cirinya, tanda-tanda. Jadi batu nanti zabar. Misalnya ada orang Yahudi. Ya orang Yahudi selalu ngajak perang terus. Tapi setelah dilayani, mereka takut. Nanti di hampir hari kiamat ya, berkiamat. Kalau sekarang orang Yahudi kadang-kadang menang. Ya, sekarang menang. Kecuali kan Indonesia belum terbukti. Kecuali dengan Indonesia tidak terbukti, justru Indonesia yang menang. Waktu merebut kemerdekaan Indonesia. Kan terbukti menang kan? Walaupun tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata lengkap. Kalau dulu Belanda, Inggris kan punya senjata lengkap yang merebut negara Indonesia. Tapi alhamdulillah Indonesia punya Allah. Senjatanya Allah. Allah Ta'ala mengirim senjata. Akhirnya nuklir mereka gak bisa meletus ya. Ya, bisa meletus. Dikalahkan oleh Indonesia. Kalau Indonesia, keberanian Amerika, Belanda masih belum terbukti ke Indonesia. Tapi kalau mereka kalahnya kan sudah terbukti. Tapi Indonesia masih belum. Jadi besok tanda-tanda bahwa hari kiamat itu udah dekat jambang pintu. Jika ada orang Yahudi takut bener, saking tak bersembunyi di mana-mana, sampai bersembunyi di bawah batu. Akhirnya batu bersuara, orang Islam, ini ada orang yang sembunyi di
di belakang saya. Ini bunuh aja, faktuluh. Disuruh bunuh. Siapa yang bilang suruh bunuh? Batu. Berarti itu menunjukkan bahwa hari kiamat sudah ada bangkit pintu. Paham ya? Terus jam berapa sudah? 6:10. Oh iya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku qala dawu sinten kanjing Nabi raaitu ngimpi sapa ingsun adna saing manungso raaitu mimpi sapa ingsun anna saing manungso mujtami halipun kumpul kabeh isaidin ing dalam panggonan latar atau lapang inono bukit Said, ada bukit, bukan gunungnya tapi bukitnya. Tahu bukit kan? Kayak orang gunung-gunung di udara itu bukit, namanya bukit. Isaidin di dalam panggonan lapang atau panggonan latar atau panggonan bukit atau tempat yakni gunung tapi merata. Faqama maka berdiri sinten Abu Bakar. Panaza maka nimba sapa Abu Bakar. Danuban ing sak timbuan. Au danubaini atau urung timbaan. Timbo. Ya, biar gantuk ya. Berdiri biar gantuk. Berdiri. Angin. Audhanu baini atau urung tembakan. Timbo. Wafi batinan iku setengah ing dalam wafi batinasihi dan iku tetap ing dalam sebagian nimboni Abu Bakar dhafun utawi lemah maksud lemah itu santai lemes wallah lan utawi Allah iku yufiru ya nampuni sinten Allah lahu maring Abu Bakar suma akhada kemudian mengkokari ngalap ing apa ing danub itu timbo sapa Umar pastahanat maka jadi berubah apa dzunub dan apa danub biadi kalawan astani Sayyidina Umar menjadi apa nak warban ing timbo kang gede. Dulu waktu zaman Abu Bakar kecil, tapi setelah Sayyidina Umar besar, jadi besar tembaknya. Terus falam arah maka orang pernah weruh sapa ingsun aporian ing wong kang jenius orang cerdik
orang jeris, orang istimewa, istimewa. Orangnya kuat, mempunyai kekuatan. Apa setelah itu, Li? Finasi yang dalam menungso. Enggak, setelah finasi apa? Yafri, apa? Yafri, siap. Yafri ya. Falam arah, maka ora pernah urus sapa ingsun aba qorian ing wong kang istimewa. Finnasi ing dalem mangsa. Yafri, kang teko kalawan ajaib sopo abkori. Ada yang bermana tandang gawi. Yafri kang teko kalawan ajaib sopo abkori. Fariyahu koyo ajaibi Umar. Koyo ajaibi Umar. Hatta doroba hingga kawi sopo anna sumangso biatonin kalawan kandang unta. Biatonin kalawan kandang unta. Ini Rasulullah itu ngimpi itu ramalan Rasulullah. Ramalan Rasulullah pada waktu Rasulullah hidup. Meramal bahwa besok itu gini beliau itu meramalkan nanti setelah saya wafat ada penggantinya. Penggantinya itu diganti Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu amat singkat sekali. Masih belum menempuh untuk mensejahterakan dari bidang ekonomi, masih belum. Kenapa? Kok belum apa nak? Kok belum menyelesaikan masalah bidang keekonomian? Karena waktu itu di samping Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu banyak murtad. Sehingga Sayyidina Abu Bakar itu konsentrasi menghadapi itu.
tidak konsentrasi menghadapi yang lain. Iya. Yang muta itu bukan sekedar satu kampung, akan tapi satu daerah. Andai kata satu kelebunan, satu kepala desa misalnya, ya banyak yang berkah. Ada yang mau cuma sembahyang, membayar pajak gak mau, membayar zakat gak mau. Ada yang begitu. Ada kedua-duanya, zakat juga mau, disembahyang gak mau. Ada yang mau zakat, gak mau bayar zakat. Ada yang mau sholat tapi gak mau bayar. Itu masih sibuk dengan itu. Jadi gak sempat untuk apa nak? Untuk mensejahterakan umat pada waktu itu. Karena masih ekonomi belum tumbuh. Maka Rasulullah, maka Abu Bakar itu cuma anak-anak. Cuma ya, pahamkan Rasulullah, فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذُنُوبَيْنِ وَفِي بَعْدِ نَسْئِهِ ضَعْفٌ. Jadi untuk mensejahterakan itu cuma apa adanya. Apa ada? Kenapa? Pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar masih belum mengadakan itu. Karena apa? Masih melihat tentang keagamaan dulu, ketauhidan dulu. Karena masanya pada waktu itu setelah mengganti Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar banyak masyarakat, umat itu banyak murtad. Banyak murtad. Bukan hanya segelintir, tetapi banyak, mayoritas itu banyak murtad. Sehingga Sayyidina Abu Bakar konsentrasi ke situ, bukan konsentrasi tentang keekonomian. Jadi masih belum sempat itu masalah administrasi, masih kocar-kacir pada waktu itu. Betul? Betul. Tetapi setelah Sayyidina Abu Bakar itu memimpin negara, menjadi pemerintah, Sayyidina Abu Bakar itu cuma 2 tahun. 2 tahun. Singkat sekali. Yang mengatur negara 2 tahun singkat. Tapi juga banyak hasilnya. Tentang ketauhidan banyak hasilnya. Juga banyak perkembangannya. Cuma kurang begitu meluas. Setelah dipegang, setelah wafat, lalu oleh Sayyidina Abu Bakar digantikan kepada Sayyidina Umar. Lah, setelah Sayyidina Umar itu baru ini apa? Tambah terbuka demokrasi. Demokrasi tambah terbuka. Ya, pemilihan ini tidak asing juga mulai dulu. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu orangnya demokrasi. Orang demokrat. Mau dicalonkan untuk presiden, untuk jadi khalifah. Sayyidina Umar bukan langsung mau nak ke Sayyidina Abu Bakar. Akan dia bilang, iya saya mau, tapi dengan catatan harus pamitan dulu, minta dukungan dulu kepada sesepuh, kepada tokoh-tokoh masyarakat. Di antara Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, dan tokoh-tokoh yang lain. Harus minta dukungan dulu, baru saya mau. Kalau umpamanya tokoh-tokoh umat, sesepuh-sepuh tidak mau, saya gak mau. Gak mau. Makanya biar kalau kepingin jadi menjabat, misalnya menjabat ketua Muhammadiyah atau kota NU, jangan langsung mau. Misalnya ditunjuk jadi Rais Am, jangan langsung mau. Jangan. Nanti lengah itu. Tasawufnya lengah. Tauhidnya lengah. Nanti karena berdiri, egoisnya yang muncul. Maka kalau diangkat jadi pengurus, baik pengurus apapun, jangan langsung mau. Langsung mau. Tirulah
Sayyidina, karena Sayyidina Umar itu saya mau dengan catatan apabila didukung sepuh maka memimpin negara jadi khalifah, beliau itu adalah lebih kesuksesan oleh Allah sampai meninggal dunia. Sehingga Islam pada waktu itu administrasinya tertib, ya, tertib. Ketika khalifah dipegang Sayyidina ekonomi berjalan, maka tadi disebutkan waktu Sayyidina Umar tidak pernah tahu Sayyidina Umar dari tembok kecil menjadi tembok besar. Orang Sayyidina Umar itu bangga orangnya, menjadi seorang abqari di kalangan umat itu. Sayyidina Umar itu wibawa, sehingga datangnya beliau itu ke mereka selalu istimewa. Karena waktu itu ekonomi berkembang, waktu dipegang Sayyidina Umar, maka para masyarakat itu banyak bikin kandang. Nah, kandangnya apa? Kandangnya unta sebagai tempat-tempatnya apa? Anggaplah penghidupan unta-unta itu. Banyak masyarakat berkembang, banyak kaya, dan Islam meluas. Waktu zamannya siapa? Khalifah Sayyidina meluas ke Irak, ke Iran, dan meluas. Jadi kemana-mana. Sampai ke Iran, ke Syria, yakni untuk Palestina, meluap ke sana, berkembang pesat. Setelah khalifah dipegang Sayyidina Umar alaihi radhiyallahu. Kalau waktunya Sayyidina Abu Bakar bukan tidak berkembang, cuma ekonomi enggak berkembang. Karena itu ada lingkungan, misalnya satu contoh, suku Surabaya ini murtad semua. Misalnya contoh pada waktu masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu tidak sempat untuk mengembangkan ekonomi, cuma apa adanya. Maka pakai cuma sekedar pada za'adanuban autonom, cuma ya pokok adalah, sehingga tidak berkembang pesat ekonominya. Kenapa kok tidak berkembang pesat ekonominya pada masa Sayyidina Abu Bakar? Karena pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar itu menghadapi banyak orang murtad ketika itu. Murtad. Sehingga Sayyidina Abu Bakar konsentrasi bagaimana cara mereka supaya kembali lagi tidak murtad. Makanya ekonomi tidak berkembang, fokus ke tauhidan. Tetapi alhamdulillah cukup besar berkembangnya keislamannya. Tapi ekonomi berkembangnya pada waktu Sayyidina Umar. Paham nggih? An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu summa qala wallahu subhanahu al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi bambana ibadina bihurmati tariqati wa mu'afati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Fatih ma'ulik wa ra'atuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.